Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam SMA SMK kelas 12 MIPA dan IPS. Pada pertemuan yang kedua dengan materi Iman kepada Qada dan Qadar. Kali ini kita akan membahas tentang pertemuan yang kedua, yakni mengidentifikasi dan menganalisis macam-macam takdir, hubungan takdir dengan ikhtiar, doa, dan tawakal, serta hikmah beriman kepada qada dan qadar. Siswa-siswi yang beriman, takdir terbagi menjadi dua, yakni takdir mubrom dan takdir muallaq. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat dirubah oleh seorang manusia dengan jalan ikhtiar. Sedangkan takdir muallaq adalah takdir yang masih dapat dirubah oleh seorang manusia dengan jalan ikhtiar. Adapun contoh dari takdir mubrom diantaranya adalah pertama, kematian. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan dirinya akan mati. Bahkan dengan usaha sekeras apapun, manusia tidak akan pernah bisa mengelak dari takdir mubrom yang satu ini, baik yang tua maupun yang muda, yang kaya maupun yang miskin, laki-laki maupun perempuan. Jika takdir mubrom Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan kematian mereka, maka sejatinya mereka tidak akan bisa menolaknya. Yang kedua adalah kiamat besar. Ini memang sudah menjadi janji dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan terjadi. Entah kapan datangnya, cepat atau lambat, kiamat besar akan menjadi takdir mubrom kita. Pasti terjadi. Yang ketiga adalah keturunan. Kita tidak bisa memilih untuk lahir dari orang tua mana, dari ras dan suku apa. Contoh takdir mubrom selanjutnya adalah jenis kelamin. Walaupun seseorang bisa mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang sudah ditakdirkan kepadanya, tetapi secara kodrat manusia tidak akan mampu melawan takdirnya. Secara fisik mungkin saja bisa diubah dengan kecanggihan teknologi, tetapi secara hakikat tentu seorang lelaki tidak akan bisa hamil dan melahirkan seperti seorang wanita. Jangankan mengubah kelamin, lelaki yang meniru gaya dan penampilan perempuan saja akan mengundang laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang berikutnya adalah bencana gempa dan tsunami. Seluruh peristiwa dan kejadian di alam semesta ini pada hakikatnya adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa saja berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan diri dari kerugian bencana yang menimpanya, namun takdir tetap menjadi sebuah kata putus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan contoh dari takdir muallaq diantaranya adalah pertama, jodoh dan rizki. Rizki dan jodoh adalah dua buah takdir yang termasuk dalam takdir muallaq. Artinya dapat diubah, dapat diusahakan, tergantung seberapa besar usaha kita. Meskipun perkara rezeki dan jodoh telah tertulis di Lauhul Mahfuz, namun dalam memilih dan menentukannya atas usaha dan doa atau usaha batin yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu melihat usaha kita dan memberikan rezeki dan jodoh yang sesuai dengan usaha kita dalam mencari
dan memantaskan diri. Yang kedua adalah kepandaian. Tidak ada manusia bodoh. Yang ada manusia pemalas dan rajin. Jika ingin pandai dan unggul dalam suatu bidang, maka kita harus rajin belajar dan berusaha lebih keras dibanding yang lain. Contoh takdir mu'allaq selanjutnya adalah kesuksesan. Sukses menjadi sebuah kata yang penuh dengan magis. Semua orang berlomba-lomba mencapai puncak kesuksesan. Bahkan ada istilah sukses dunia akhirat, di mana kita mencari kesuksesan dunia, memiliki kekayaan, ketenaran, dan kesuksesan di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata sukses itu relatif, tidak harus selalu diukur dalam bentuk materi, popularitas, dan keunggulan. Namun yang pasti, sukses diraih dengan usaha, giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, tanggung jawab, dan percaya diri. Dan gagal adalah sebuah proses menuju jalan kesuksesan. Gagal atau sukses merupakan sunnatullah, artinya manusia boleh saja berusaha, namun Allah pula yang menentukan. Lalu apa definisi sukses menurutmu? Selanjutnya adalah kesehatan. Ketika menginginkan tubuh yang sehat, maka kita harus menjaga pola makan dan hidup yang sehat, serta rutin melakukan olahraga. Siswa soleh dan siswi yang solehah, materi selanjutnya adalah hubungan antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Takdir erat kaitannya dengan ikhtiar, doa, dan tawakal. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis takdir seseorang ribuan tahun silam di Lauhul Mahfuz, jalan untuk menjemput takdir tersebut tentu melalui ikhtiar atau usaha lahir, dengan belajar dan bekerja secara optimal dan maksimal, serta diiringi dengan doa atau usaha batin, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila semua usaha lahir dan batin sudah dilakukan, maka peran seorang muslim selanjutnya adalah bertawakal, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun hasil usaha yang diterima seseorang, baik sukses atau gagal, merupakan sunnatullah. Barangkali dengan mengalami kegagalan, sebenarnya ia sedang menuju jalan kesuksesan yang lebih besar lagi. Jadi tawakal akan menumbuhkan sebentuk optimisme yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana terbaik di balik kegagalannya. Siswa-siswi yang beriman, materi selanjutnya adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, hikmahnya adalah semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berusaha lebih giat dalam mengejar cita-cita. Hikmah yang ketiga, dapat meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha, sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Hikmah yang keempat adalah meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran sebuah doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Hikmah yang kelima dapat meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar, dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dan hikmah yang terakhir adalah menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
Siswa soleh dan siswi yang solehah, alhamdulillah materi pada pertemuan terakhir ini telah selesai dan tugas kalian adalah mengerjakan latihan 2 sesuai waktu dan format yang telah ditentukan guru kalian. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran menarik lainnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.